상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편해서 조면에 별 얘기를 다. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Pagi ini aku mau menyiapkan bekal, tapi sebelumnya aku mau kasih lihat dulu. Kalau ini aku dapetin tomat cherry dari driver sekolah anak aku ya teman-teman ya. Jadi dia nanam sendiri dan ini buah-buah yang dia kasih dari hasil kebunnya. Rasanya manis dan juga enak, dan pokoknya kalau kita dapetin pemberian yang ditanam sama orang sendiri itu rasanya cukup berbeda ya. So, teman-teman, vlog ini berisi tentang kegiatan yang aku lakukan dari pagi hingga siang hari. Lalu setelah tadi aku kasih lihat tomat cherry-nya, ini aku mau packing ini untuk si tomat cherry-nya mau dibawakan jadi bekal untuk anak aku ke sekolah. Lalu tadi aku sudah siapkan tomat cherry yang aku pakaikan food picks supaya dia jadi tampil menarik ya. Lalu kemudian aku siapkan ada nasi, lalu sayurannya di sini adalah tumis buncis dengan telur. Lalu setelah itu aku siapkan juga ada chicken katsu. Lalu untuk buahnya di sini aku kasih anak aku itu adalah jeruk. Nah, ini agak berbeda untuk format pengambilan videonya karena kebetulan memang kalau untuk bekal-bekal itu biasanya aku dalam bentuknya tuh dia horizontal ya teman-teman. Untuk pengambilan videonya berbeda kalau YouTube aku pakainya yang vertikal. Tapi karena di sini aku mau kasih lihat, jadi aku masukin aja sekalian. Dan memang biasanya aku buat video-video bekal itu kebanyakan di Instagram aku. Nah, tadi sudah bekal anak aku udah siap, lalu kemudian ini adalah bekal suami. Sayurannya sama, tapi kalau untuk lauknya di sini aku kasih ada ikan tongkol suwir pedas untuk suami aku. Lalu kemudian ada nasi. Nah, untuk cemilannya ataupun juga bisa dipakai juga sebagai breakfast, suami aku ini aku kasih bekalnya berupa overnight oatmeal. Yang di atasnya itu aku kasih ada topping buah naga dan buah mangga potong. Dan kemudian ini juga bisa sebagai sarapan atau cemilan, jadi terserah suami aku aja ya. Dan ini adalah ubi kukus ya teman-teman. Ini bekalnya udah siap dan akan segera dibawa sama suami aku ke kantor nih teman-teman. Menu-menu bekalnya sederhana-sederhana saja, nggak perlu yang sampai ribet-ribet banget teman-teman. Tapi aku mengupayakan sebisa mungkin aku menggunakan real food ya, jadi tidak menggunakan makanan yang mengalami ultra proses seperti sosis atau nugget. Itu aku betul-betul mengurangi sangat-sangat sekali. Dan memang sekarang udah nggak pernah nyetok lagi teman-teman. Itu dikarenakan suami aku memang mengalami masalah pencernaan. Nah teman-teman, setelah tadi selesai mempersiapkan bekal untuk suami dan anak, mereka udah berangkat. Tiba waktunya untuk aku mempersiapkan sarapan untuk aku sendiri. Di sini aku akan mengkonsumsi muesli teman-teman. Dan ini hanya sekitar 3 sendok makan aja. Aku campurkan dengan chia seed dan 1 sendok makan choco chips. Lalu kemudian ini juga aku kasih air panas ya. Nah kenapa pakai air panas? Karena kalau misalkan cuma pakai susu doang, dia jadi nggak lembek gitu, aku nggak bisa karena gigiku juga udah banyak yang bermasalah teman-teman. Lalu kemudian ini juga ada ubi yang tadi sisanya ya dari suami aku. Ini juga aku rencananya mau aku makan. Dan nggak lupa teman-teman, aku juga mengkonsumsi susu di sini ya. Nah, ini adalah susu yang aku konsumsi. Ini susu untuk tulang ya, atau juga untuk orang tua sih teman-teman bisa. Ini adalah susu Ensure. Nah, ini aku langsung buat aja. Ini rasanya enak ya, tidak terlalu manis-manis banget. Dan karena memang aku suka yang coklat, jadinya aku pakai yang coklat nih teman-teman.
Ini tinggal diaduk aja, lalu setelah itu pun sarapan aku sudah siap. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk muslinya. Lalu kemudian aku tambahkan topping buah-buahan. Kebetulan di kulkas lagi ada stok buah naga dan juga ada buah mangga. Ini rasanya tuh enak banget teman-teman. Berasa sehat, kenyang. Sampai makan siang ini masih kenyang ya teman-teman rasanya. Jadi makan siang aku tuh nggak terlalu banyak lagi makannya sekarang. Lalu kemudian positifnya adalah berat badan aku cukup turun ternyata. Jadi ketika konsumsi ini sebulanan kemarin turun sekitar 2 kiloan. Ya lumayan lah ya teman-teman. Karena aku juga udah mulai jarang olahraga nih kecuali pada saat weekend aja. Berhubung sarapannya udah kenyang, langsung deh kita mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga. Aku mulai nih pekerjaanku dengan mencuci pakaian teman-teman. Ini kalau pakaian anak untuk ke sekolah, biasanya aku cucinya pakai tangan aja ya teman-teman. Dan itu udah selesai, udah aku jemur. Lalu kemudian aku turun ke bawah, dan ini adalah kondisi dapurku. Setelah tadi aku pakai untuk membuat bekal dan masak ya. Jadi aku langsung lanjut mulai aja nih beres-beresnya dengan mencuci piring teman-teman. Membawa bekal memang tentu saja sangat positif ya, karena kita bisa menyesuaikan dengan budget, menyesuaikan dengan menu makanan kesukaan, ataupun juga dengan kondisi kesehatan dari yang dibawakan bekal oleh kita. Dan tentunya jauh lebih sehat karena kita tidak menggunakan bahan-bahan pengawet teman-teman tentunya ya. Ataupun pokoknya takarannya tuh kita yang bisa ngatur menurut aku. Tapi hal yang negatifnya adalah cucian piringnya itu betul-betul membludak banyak banget. Jadi ya seperti ini. Kondisi ini adalah kondisi yang sangat normal terjadi di setiap pagi. Begitu selesai aku membuat bekal ya teman-teman. Jadi biasanya aku setelah buat bekal duduk dulu menikmati sarapan aku, baru deh aku mulai mengerjakan pekerjaan domestik ya. Biar kondisi kita kuat dan juga strong kan. Karena kalau misalkan kelaparan dan juga kita masih aja hajar dengan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya, itu akan melelahkan. Nah ini cucian piringnya udah selesai teman-teman. Finally ya, ini tuh nyuci piringnya sendiri aja makan waktu sekitar lebih dari 1 jam teman-teman. Dan happy banget ketika akhirnya dia selesai dan dapurku sudah mulai bersih. Nah ini kondisinya anak aku sudah pulang dari sekolah, udah sekitar jam 12-an lewat nih teman-teman. Kemudian ternyata ada paket kiriman dari keponakan aku. Ini adalah mainan seperti ini ya. Jadi aku nggak tahu nih mainan apa namanya, tapi pokoknya manik-manik ini ditempelin ke gambarnya dan dia nanti akan jadi gambar yang cantik gitu. Dan ini adalah alat untuk menempelkannya. Lalu kemudian anak aku juga dapetin stiker dari keponakan aku banyak banget sampai 100 biji. Dan dia bener-bener super duper happy banget nih teman-teman dapetin stiker ini. Langsung deh tuh ya dia mencari-cari mana nih yang bisa ditempelin untuk stiker-stiker itu. Lalu kemudian ini aku mau unboxing. Ini adalah paket dari Lock and Lock. Dia sudah cukup lama tersimpan dan ini baru mau aku buka ya teman-teman. Ini adalah Lock and Lock Exclusive Oven Glass Container Set, isinya adalah 6 buah. Nah aku dapetin ini dari Lock and Lock karena waktu itu ada acara, aku ngikut kayak cooking class gitu untuk buat bento. Lalu kemudian kita wajib membuat video dan aku adalah salah satu pemenangnya. Makanya karena itu aku dapetin hadiah ini teman-teman. Kece banget. Ini kacanya tuh betul-betul tebal ya teman-teman. Jadi dia materinya tuh betul-betul berkualitas banget. Karena kacanya itu adalah borosilicate glass yang terbukti dia tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Ini tahan sampai dengan suhu 400 derajat Celcius teman-teman. Jadi dia itu cukup bisa beradaptasi kalau dia bisa dipindahkan dari lemari pendingin ke oven ataupun microwave. Tapi untuk penutupnya harus dilepaskan ya, karena kita nggak boleh ngasih sama tutupnya nih, takutnya nanti tutupnya malah nggak tahan. Jadi itu bisa dilakukan tanpa harus menetralkan suhu wadah terlebih dahulu. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir kalau nanti kacanya akan pecah mendadak atau menyebabkan serpihan kaca seperti sifat tempered glass yang umumnya ditemukan pada produk ini teman-teman. Desainnya oke dan menarik, warnanya bening, jadinya cocok banget kalau kita jadikan sebagai wadah penyimpanan di atas meja makan kita ataupun di dalam kulkas kita teman-teman.
Kalau aku sendiri, aku pakai ini, itu nantinya akan aku pakai untuk makan musli aku, sarapan. Lalu kemudian juga bisa aku pakai sebagai tempat puding, bisa juga dipakai sebagai tempat penyajian makanan juga ya. Tapi memang lebih enak sih kalau misalkan dia bebas dari bau-bau lauk pauk ya menurut aku. Jadi kalau misalkan mau dibuat jadi kayak tempat untuk sarapan musli atau overnight oatmeal, ya jangan dicampur dengan lauk pauk ataupun juga tempat puding. Jadi kalau misalkan mau bikin ya udah jadinya untuk tempat puding aja, tempat overnight oatmeal ataupun juga tempat sarapan muslim. So, teman-teman, demikian video aku sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. See you on my next video. God bless you all and bye-bye.